Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Pagi ini kami siap untuk kembali dituntun dan diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kami mau buka hati serta pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema posisi netral yang dapat dikendalikan Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Lebih mudah hal buruk mempengaruhi dan merusak mental dan pola pikir kita daripada pengaruh kebenaran untuk ditanamkan dan merubah pandangan dan pola pikir manusia. Bertahun-tahun, murid-murid dan orang banyak itu mengikuti dan mengiring Yesus. Mereka mendengar pengajaran Tuhan. Mereka melihat bagaimana Yesus dipersalahkan dan dicemooh oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena dia duduk makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Namun setelah Tuhan naik ke surga, lalu Petrus masuk ke rumah-rumah orang-orang non-Yahudi dan yang tidak bersunat. Kemudian mereka mengkritik Petrus karena perbuatan tersebut. Mengapa justru pengaruh para ahli-ahli Taurat yang memegang teguh ajaran agamawi itu justru lebih mudah masuk ke pikiran mereka daripada pengaruh ajaran dan teladan Tuhan yang telah Dia tunjukkan kepada murid-muridnya di depan mata para ahli-ahli Taurat tersebut? Pengaruh tata krama seperti harus cuci tangan, tidak makan semeja dengan orang berdosa dan yang bukan orang Yahudi, dan lain sebagainya. Semua itulah yang justru mereka tangkap dan ingat-ingat. Petrus sampai harus membeberkan dari awal
bagaimana melalui penglihatan dan kejadian perjumpaan dengan Kornelius telah membuka mata rohaninya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Disinilah kebenaran yang perlu kita renungkan pagi ini. Pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan mungkin saja terbatas dan tidak sempurna. Namun, biarlah kita tetap membuka hati untuk membiarkan Tuhan terus menuntun kita untuk mengenal Dia dengan benar. Terkadang kita pun seperti Petrus, kita terbiasa untuk tidak makan makanan tertentu atau untuk memandang orang-orang tertentu dengan persepsi yang buruk yang sudah kita kondisikan terlebih dahulu, sehingga Tuhan perlu menyatakan kebenarannya agar kita berubah dan melihat rencananya yang agung. Pagi ini, biarlah pikiran dan hati nurani kita dikendalikan oleh Tuhan sendiri, dan biarlah Dia sendiri menyatakan kehendak-Nya. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan terus menuntun dan mengajar kami untuk mampu membiarkan Engkau mengendalikan hidup kami sepenuhnya. Biarlah semua yang kami alami itu semua boleh seturut dengan kehendak Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.